rata dari bibit unggul enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Siang hari yang sedikit mendung ini kembali bibit unggul Bipar ingin terus ya dan terus membagikan sebuah pengalaman, tentunya pengalaman yang sekiranya ini bisa menjadi salah satu referensi bagi sahabat-sahabat khususnya pekebun alpukat. Apa pengalaman yang ingin saya bagi pada siang hari ini, sahabat? Di depan saya ini ada alpukat peluang ya. Kelihatan ya, buah-buahnya ini ya, lebatnya bukan main. Alpukat peluang ini di beberapa wilayah di Indonesia itu ditemukan satu kendala, sulitnya bukan main dalam hal berbuah. Nah, di Blitar, ini di bibit unggul Blitar, kok bisa Pak sampai seperti ini ya? Treatmentnya apa atau rahasianya apa? Makanya ikuti video ini sampai berakhir, saya akan bongkar ya sampai ke akar-akarnya. Bukan membongkar pohonnya ya. Tetapi treatment dosis yang seharusnya. Sekali lagi begini sahabat ya, terkadang kita ini sudah memberikan treatment mungkin sama ya dengan apa yang ingin saya sampaikan, tetapi mungkin dosisnya berbeda, perlakuannya berbeda, waktunya berbeda, itu akan menimbulkan hasil yang berbeda juga ya. Jadi kalau caranya beda, waktunya beda, itu bisa berakibat hasil yang tentu akan berbeda juga. Makanya sekali lagi simak step by step apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan agar hasilnya minimal seperti ini gitu loh ya. Kadang-kadang sahabat itu nggak sabaran, jadi skip ya, kasihlah sedikit waktu, iklannya biar jalan, saya biar terus tambah semangat dalam hal berbagi yang berkaitan dengan peralpukatan. Kan gitu saja saya minta tolongnya. Juga kalau video-video yang saya bagikan itu bermanfaat, bagikan ke saudara, ke teman ya, agar mereka juga mendapatkan referensi yang mungkin referensinya itu berbeda, mungkin itu juga sebenarnya sudah sama tetapi kurang pas saja, semacam itu ya. Agar apa? Saya sendiri bisa menikmati buah dari ilmu yang sudah saya amalkan, gitu loh sahabat ya. Jadi sekali lagi kalau pesan guru saya dulu, bagikan walau hanya satu ayat ya. Kalau mampumu, kalau apa yang kamu kuasai itu hanya bidang peralpukan, ya sampaikan ya hal-hal yang berkaitan, tentunya berkaitan dengan alpukat. Makanya saya ini kalau banyak yang pertama, Pak, jambu saya ini sudah sekian tahun nggak mau berbuah, durian saya sudah sekian tahun nggak mau berbuah, dan yang lain semacamnya. Saya selalu mengatakan maaf, tentang hal itu saya kurang tahu, atau bisa jawab dengan tegas, maaf soal itu saya tidak tahu. Memang karena saya nggak menguasai gitu sahabat ya. Tetapi kalau alpukat, mau sahabat itu bertanya A sampai Z, insya Allah saya akan bisa menjawabnya ya. Yang berkaitan dengan peralpukatan, sekali lagi tentu sekali lagi saya menghendaki atau saya meminta setiap kali ada permasalahan sahabat di lapangan itu menyertakan foto pohonnya. Kenapa? Karena beda cerita, beda dengan gambar. Karena hal semacam itu sering sekali saya jumpai. Saya memberikan solusi A, ketika digambarkan atau dikirimkan fotonya ternyata masalahnya itu di sisi B gitu loh. Makanya saya kalau tidak ada gambar yang dikirimkan beserta hal-hal yang berkaitan atau pertanyaan apa masalahnya, saya tidak akan jawab gitu ya. Karena dulu saya pokoknya ada yang bertanya, saya jawab. Ternyata setelah saya tahu kondisi fisik pohonnya, kondisi fisik lahannya dan sekitar pohonnya, itu ternyata memang perlu perhatian juga gitu loh ya. Terkadang alpukat ini susah berbuah ya, karena mungkin di lingkungan sekitar tanaman ini terlalu rimbun ya, sehingga kurang sinar matahari. Semacam itu makanya saya harus tahu. Makanya saya juga sering kali meminta tolong difotokan secara utuh, secara penuh ya, dari atas ujung sana itu sampai paling bawahnya, biar saya benar-benar tahu kondisinya ya. Sahabat perlu juga tahu
bahwa pemangkasan itu sangat diperlukan manakala kita menghendaki tanaman yang sulit berbuah itu untuk berbuah, ya. Apa perhitungannya? Dengan pemangkasan tentu sekali lagi cabang-cabang yang ada seperti ini akan betul-betul kena sinar matahari secara totalitas, ya. Karena proses pembentukan buah atau fase generatif itu sangat diperlukan pemanasan akan batang-batangnya. Makanya jangan terlalu sayang juga kepada tanaman kalau kita menghendaki tanaman buah khususnya itu berbuah seperti yang kita inginkan, ya. Sahabat juga harus tahu pemangkasan paling rendah atau batang cabang paling rendah itu kalau saya sekurang-kurangnya jangan kurang dari setengah meter, ya. Ini sekitar 80-an cm ya sahabat. Kenapa? Kalau ini terlalu ke bawah sahabat, yang sudah saya kerjakan itu karena bawah terlalu rimbun, tanahnya akan menjadi lembab sehingga penyakit pengerat batang itu akan sangat mudah menyerang tanaman itu, apapun tanamannya. Perhatikan, ya. Ini penting. Jadi yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini sekali lagi treatment bagaimana tanaman alpukat yang sulit berbuah atau tanaman-tanaman buah lainnya yang sulit berbuah. Langkah awalnya adalah pengaturan cabangnya dulu agar terkondisikan dari awal cabang-cabangnya ini dari ujung atas sampai paling bawah dekat tanah sana itu harus kena sinar matahari secara totalitas. Yang kedua, treatmentnya ini yang harus kita kondisikan adalah kebutuhan akan kompos. Jadi sahabat, pada saat tanaman ini nanti berbuah, kalau kurang kompos maka akan timbul beberapa masalah. Di antaranya nanti bisa setelah berbuah itu bisa mati. Kok begitu Pak? Iya, karena proses pembuahan itu nanti untuk membesarkan alpukat ini sangat diperlukan suplai yang besar dari kompos. Kalau kita mengandalkan hanya kimia saja, maka hasilnya tentu tidak akan maksimal. Orang maupun tanaman plus minusnya hampir sama. Kalau orang itu makan kesehariannya itu banyak hal-hal yang berkaitan dengan organik. Orang-orang dulu, mungkin nenek moyang kita, kenapa umurnya bisa panjang? Karena di antara makanannya itu karena kaya akan hal-hal yang berkaitan dengan organik, bukan kimiawi. Tanaman pun akan seperti itu sahabat. Jadi kimia atau pupuk-pupuk NPK itu hanya bersifat suplemen. Oke? Suplemen itu apa? Makanan yang bisa meningkatkan kekebalan terhadap beberapa penyakit diantaranya kepada tanaman itu. Yang kedua, kalau saya pribadi sebagai orang kampung dengan bahasa kampung, bahwa suplemen itu hanya sebagai suatu tindakan yang diperlukan atau yang dilakukan tujuannya agar ya tanaman itu akan sangat senang dalam hal makan gitu ya tujuannya. Jadi agar pencernaannya baik, sehingga kalau pencernaannya baik dia pun akan makan banyak. Nah, makanan utamanya tetap kita memakai kompos. Kalau saya komposnya pakai kotoran kambing, itu yang paling cocok untuk tanaman alpukat ya. Makanya jangan disandingkan dengan bagaimana kalau durian. Nah, itu jangan ya, karena saya sekali lagi basically kebun bibit unggul Blitar itu fokusnya di peralpukatan. Ini yang terakhir treatmentnya, simak betul-betul ini di menit ke 8,49 detik ya, bahwa treatment yang terakhir kalau itu sudah kita lakukan beberapa tahapan dan tidak mau berbuah, kita tambahkan yang namanya MKP. Ini fotonya ya, MKP itu seperti ini, lihat ya. Nah, ini gambar MKP-nya itu. Nah, ini kalau tanaman itu di bawah 3 tahun sahabat, takarannya itu cukup 5 sendok makan. Kita larutkan ke dalam sebuah ember. Embernya itu kita isi dengan 20 liter air. Oke. Setelah itu cukup kita siramkan di bawahnya ini. Setelah kita siram, kita diamkan dulu sehari semalam MKP itu biar mengendap di sini. Setelah disiram ya, kita biarkan jangan sampai kena air yang lain dulu. Besoknya baru kita siram air. Biar apa? Bahan-bahan daripada MKP itu bisa masuk terserap oleh tanaman itu. MKP itu dengan dosis 5 sendok makan
diterapkan untuk tanaman di bawah 3 tahun ya. Itu kita lakukan pemberiannya itu sebulan 2 kali. Sampai kapan Pak MKP itu diberikan? Sampai alpukat itu dipanen sahabat. Itu treatment untuk mencegah kerontokan, untuk membuahkan alpukat, manakala tahapan-tahapan yang lainnya sudah kita upayakan. Itu choice atau pilihan terakhirnya yang harus kita treatmentkan atau yang harus kita berikan ke tanaman itu. Itu ya. Jadi itu. Nah, bagaimana kalau sudah keluar seperti ini? Apakah cukup MKP saja Pak? No. Ini perlu ditambahkan yang namanya KNO3 warnanya yang putih. Jadi KNO3 itu ada 2 warna sahabat, satu merah, satu putih. Yang merah itu untuk vegetatif atau pertumbuhan, yang putih itu untuk pembuahan. Karena 2 jenis ini kandungannya tentu berbeda. Kalau yang merah tentu orientasinya di N-nya, nitrogennya. Kalau yang putih itu konsennya di kaliumnya sama di fosfatnya. Itu loh sahabat ya. Kalium fosfat itu sangat dibutuhkan tanaman saat tanaman itu mulai berbuah. Ya. Jadi kalau sudah seperti ini treatmentnya tetap 5 sendok makan, airnya 20 liter air ya. Kemudian MKP-nya 5 sendok makan. Kemudian KNO3 warna putihnya itu juga 5 sendok makan dengan air 20 liter, kita siramkan 15 hari sekali. Ya, yang kurang jelas, yang kurang paham bisa langsung chat by WA. Sekali lagi, sertakan foto pohonnya secara utuh, secara menyeluruh dari mulai atas sana sampai bawah. Agar saya tahu kondisi tanaman itu, lingkungannya, karena treatment pembuahan itu harus satu, lingkungan yang baik, yang cukup sinar matahari. Yang kedua, yaitu tentang kerindangan pohon itu sendiri. Jadi nggak boleh terlalu rindang, harus dipastikan pemangkasan itu baik dan benar. Itu ya, gitu sahabat ya. Oke, mungkin itu apa yang bisa saya bagi pada siang hari ini ya. Semoga ini menginspirasi, semoga ini bermanfaat, dan semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus semangat berbuat baik dan menebarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.